Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, di kesempatan sore ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke daerah Bluro, ya, di mana daerah tempat banyak cerita, baik itu tentang sebelum Islam maupun setelah Islam. Dan juga tentang masalah dakwah. Ya. Sudah lama daerah Bluro ini mengadakan kajian-kajian ahli sunnati wal jamaah yang menjadi evaluasi bersama-sama apakah dakwah tersebut sudah dilakukan secara benar atau belum. Memang Allah tidak pernah menanyakan apakah sudah berhasil atau belum, karena hasil itu di tangan Allah. Dan berhasil itu relatif, tapi dakwah secara benar itu pasti. Itu yang insya Allah berfaedah buat kita. Itu yang dikenang oleh sejarah. Dan perlu diketahui, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi persada ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari Indonesia ini. Karena Islam itu bertahan atau agama itu bertahan atau tidak
bukan tergantung semata-mata benarnya agama itu. Saya yakin, dan ini merupakan keyakinan mendasar, bahwa inna dina indallahil Islam. Itu nggak bisa diganggu gugat. Tetapi dakwah yang mulia ahli sunnati wal jamaah ini bisa eksis bukan semata-mata karena benarnya. Sudah belum didakwahkan secara benar. Meskipun agama itu sesat, kalau didakwahkan dengan sungguh-sungguh, seperti agama-agama ahlul kitab. Coba bayangkan mereka merentas dakwah di daerah pedalaman, mengeluarkan dana miliaran. Bahkan di Papua itu sendiri, mereka itu memiliki bandara sendiri, memiliki pesawat sendiri. Mereka rela digigit nyamuk malaria. Mereka dengan tulus mendakwahkan agama yang di dalam keyakinan kita adalah sesat. Yang Allah katakan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun walakinnakum tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian memperjuangkan agama ini sakit, berat, mereka juga mengalami sama. Ya. Mereka di dalam medan juang itu ia mengalami sama. Tapi kalian berharap surga, mereka tidak. Ikhwas sekalian, maaf sebelum kita masuk tema. Kita semuanya ini masih beragama untuk diri sendiri. Kita itu masih pengen menjadi orang soleh tanpa menginginkan orang kanan kiri kita juga soleh. Sementara Zainab ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun?" Ya Rasulullah, mungkin enggak kita diazab Allah sementara kita itu saleh? Naam. Iza kasural khabas. Iya. Kalau kejahatan merajalela. Kenapa? Karena kita mencukupkan menjadi soleh, baik, tidak muslih, memperbaiki. Baik untuk diri sendiri, memperbaiki untuk kanan kiri kita. Dan satu kaidah, ada yang panas nggak mas? Syukur-syukur yang cair gitu. Kalau begini terus minum setengah jam udah kenceng. Ini kagak awet tableknya nih. Tuh. Ya maaf, bukunya di online, jadi ngajinya sekarang sudah pakai HP ya. Jadi sampai mana tadi?
Terus, iya muslim. Antum baik. Tapi subhanallah, memperbaiki istri aja nggak bisa. Udah gak jauh Pak Bay. Antum baik, memperbaiki anak aja nggak bisa. Makanya ada satu kaidah, idza qallal munkir kasural munkar. Jika pengingkar itu sedikit, maka kemungkaran merajalela. Wa idza kasural munkir, kalau yang mengingkari itu banyak, qallal munkar, kemungkaran menyedikit. Nah, di sini. Nah, bicara masalah dakwah. Nah, ini dakwah Wali Songo. Berarti ada berapa kata ini? Yang bikin siapa nih? Coba unjuk gigi coba. Ini bekas umroh ini mas, masih. Sebentar. Sekarang kita uraikan satu persatu dakwah, kemudian Wali Songo, kemudian baru kita menjelaskan hakikat daripada dakwah. Dakwah itu mengajak, memotivasi, memanggil urusan kebenaran dan kesesatan, sehingga aliran sesat pun berdakwah, ya enggak? Ya, Jahmiyah juga menggerakkan pemikirannya dengan dakwah. Begitu juga Mu'tazilah. Okay. Jadi mengajak, memanggil jadi mengajak, memanggil untuk bergabung, itu dakwah, baik kepada kebenaran maupun kesesatan. Justru sebaliknya sekarang di Indonesia ini, mereka-mereka yang sekarang ini menyebarkan pemikiran menyimpang itu lebih gesit, lebih gencar dakwahnya. Bagaimana sekarang ini kaum LGBT terang-terangan ya mengajak kepada pemikiran LGBT-nya. Aliran kebatinan kejawen dan berbagai macam pemikiran liberal sekuler ya mengajak, bahkan mereka menggunakan kampusnya lengkap dengan perkuliahannya, masuk ke kurikulum, mempengaruhi guru besar, dosen, gitu. Makanya tidaklah aneh ada sekarang ini mereka-mereka yang tingkatan profesor, doktor, fobia terhadap Islam. Itu, fobia terhadap Islam. Ya, kita akui, mereka gesit. Ya. Harusnya kita imbangi, kita tidak perlu mempersoalkan mereka kenapa gesit. Tapi kita harus persoalkan, kenapa kita itu nggak gesit. Emang cukup kita itu seperti ini, ngaji, bubar, ngaji, selesai. Duh mas, jualan barang itu loh Pak, butuh dievaluasi, dimonitoring. Makanya ada istilah monitoring dan evaluasi. Sudah benar belum dakwah kita ini?
Sejauh mana pengaruh dakwah ini kita di tengah masyarakat? Segmen-segmen yang ada di sekitar Blora ini kira-kira ada berapa? Ada segmen remaja, ada segmen anak-anak, ada segmen orang dewasa. Dewasa ini juga secara global ada ibu-ibu, ada emak-emak, ya sama sebetulnya. Kan? Cuman kalau ibu-ibu rada baik, kalau emak-emak rada cerewet gitu. Itu bedanya mama sama ibu. Jadi seperti itu. Ada lagi segmen pejabat. Rasulullah SAW mendekati semua kan. Sampai ditegur oleh Allah abasa wa tawalla kan ketika itu mendekati para punggawa Quraisy. Ini semuanya adalah Rasulullah SAW kerjakan untuk memajukan dinul Islam. Makanya Allah memuji Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Siapa yang bisa mengartikan azizun 'alaihi ma 'anittum? Siapa yang bisa? Dapat 500.000 dari pengurus. Nah, iya, masuk saya. Nah, yang udah datang udah susah-susah ke sini. Ayo silakan. Di sini banyak bandar burung, bandar. Yang penting nggak ada bandar togel ya. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rela bersakit-sakit diri demi kebahagiaan dan kesenangan kita. Susah. Jadi Rasulullah itu susah, Pak. Itu. Coba antum lihat susah suka dukanya Rasulullah berdakwah. Beliau itu jarang nanak nasi. Cerita seorang istrinya berbulan-bulan di rumah Nabi itu hanya ada air sama kurma. Jarang tuh kompornya nyala. Antum coba ngguling sehari aja udah ribut. Rasulullah azizun mikirin kita. Masa depan umat ini nanti gimana? Nah, yang dipikirin nggak ngerti coba. Azizun 'alaihi ma'anittum. Udah itu harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Hadis. Jadi perhatian tinggi Rasulullah kepada kita itu bagaimana umatnya itu senang, umatnya itu bahagia, umatnya itu sukses, umatnya berprestasi. Nah kita sekarang ini lanjutin, lanjutin dakwah. Semua kelompok yang ada di sekitar kita ini mengajak, mengajak. Ada yang pakai organisasi. Bahkan ada yang plus pakai kekuasaan dan ada yang pakai biaya Masya Allah nggak tanggung-tanggung, bukan hanya puluhan, ratusan juta, miliaran. Masya Allah. Di sini saya tanya, anggaran dakwah di masjid ini setahun berapa? Berapa? Ada 100 juta enggak? Coba surga itu 100 juta aja enggak, coba bayangin. Sementara mobil Innova paling murah haji itu berapa? Itu coba mikir kan? Padahal mudah. Di sini kita hitung yang real sajalah, ahli sunnah wal jamaah.
Jamaah kita di sekitar Bluro ini ada berapa orang sih? Yang real, yang nyata berapa sih? 100, oke lah. Coba ambil setiap bulan 1.000. 100.000, subhanallah. Apalagi 2.000. Sebulan. Kali 12. Mudah, Pak. Nyari dana itu mudah. Cuman kemauannya, amanahnya yang tidak mudah. Ini enggak. Baik. Dakwah berarti mengajak, memanggil untuk bergabung kepada Islam dengan memeluknya. Kalau masih non-muslim. Memotivasi, ya, merayu, ya, mengambil hati agar kembali kepada kebenaran dan mengajak untuk bersikap tegas. Jadi seorang dai itu bukan sekedar sekarang bisa berorasi disenangi orang. Karena ngajak orang untuk bersikap tegas itu gak gampang. Sehingga seorang da'i itu dituntut kalau ini halal, halal, kalau ini haram, haram. Bersikap tegas, bukan keras. Kita tidak anarkis. Kita tidak memaksakan. Afa anta tukrihun nas? Apakah kamu ingin memaksakan manusia untuk beriman? Hatta yakunu mu'minin, enggak mungkin. Karena la ikrah fiddin. Ya. Mas, antum pernah enggak cerita Asia istrinya Fir'aun di tengah kondisi yang sangat-sangat ekstrim, beliau masih bisa berdakwah dan punya pengikut. Coba, kalau untuk ukuran kita, udah pasar, udah nyawil sana, nyawil sini, nyolek sana, nyolek sini, udahlah mas, gak usah keren-keren. Nanti susah, loh. Dakwah kok nggak mau susah, gimana sih? Kalau antum sekarang menyiarkan dakwah, ngajak orang sudah dengan cara yang benar, ngajak orang untuk beragama secara tegas dan menyatukan seluruh umat Islam di atas kebenaran. Resiko antum jalani. Jangan antum pernah berpikir berdakwah itu nggak ada tantangannya. Apalagi berdakwah itu bertabur bunga. Seorang dai hanya menjaga follower. Ya, bukan. Seorang dai sedang menjaga kebenaran. Ada followernya, nggak ada followernya sama saja. Disukai, tidak disukai sama saja. Ini dakwah. Jadi definisi dakwah sudah menurut arti bahasa dan istilah. Nah, sekarang kita akan masuk ke wali songo. Nah ini, wali songo. Wali itu di dalam kacamata orang Jawa itu memiliki banyak arti. Tetapi arti yang paling populer adalah wali adalah manusia sakti mondroguno. Ora tedas paluning pande. Otot kawat balung wesi, ketek tabe. Coba. Berarti keringat solar.
Masya Allah itu. Gitu. Jadi manusia yang berjaya wijaya. Ini definisi yang berada di otak semua orang awam. Jadi kalau sudah berbicara wali, sakti. Sampai semua tokoh agama pun yang mengaku dekat dengan wali harus sakti. Makanya kalau menjadi ustadz kampung nggak sakti nggak laku. Iya nggak laku. Karena memang watak orang kampung itu sukanya sakti-saktian. Makanya ajaran tasawuf itu selalu menekankan dua. Bagaimana menangiskan orang, itu kan gitu, bikin nangis orang. Yang kedua bikin sakti orang. Nah kalau nangis ini lakunya di kota. Gitu. Kalau sakti nggak begitu laku. Jualan jimat di Jakarta itu ya diketawain anak kecil. Tapi kalau sekarang sakti dijual di kampung laku. Gitu. Kenapa? Dan kalau sekarang ini orang kampung dikasih kajian, berdoa sampai nangis-nangis, nggak nangis-nangis. Kenapa? Alasannya simpel. Orang Jakarta itu nangis itu mahal. Makanya sekali ada ustadz bisa nangisin, dibayar mahal. Padahal gampang tendangnya nangis ya. Nah orang kampung nggak laku ada ustadz berdoa nangis-nangis, ya, ceramah sampai terharu nangis-nangis, nggak laku. Karena tiap hari nangis. Mau bayar SPP nangis. Tiap hari nangis karena ditagih Bang Titil. Gimana tuh nangis? Orang kampung butuhnya itu kalau bisa daun waru digosok jadi dolar. Nah itu laku. Laku itu. Iya nggak? Laku. Ya, syukur-syukur Masya Allah tikar, dikebut. Bismillah, kun fayakun. Keluar langsung. Jadi itu. Masuk mall, keluar nggak bayar. Itu kalau bisa itu. Naik bus baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kondekturnya nggak lihat. Itu masuk gedung bioskop waja'alna min baini aydihim saddan, masuk mall waja'alna min baini aydihim saddan, ya termasuk masuk peternakan burung waja'alna burungnya habis. Ya, karena pakai jaba-jabi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, 41 kali nggak napas. Oh itu laku. Ini efek dari pemaknaan wali yang tadi. Padahal kalau kita artikan secara Al-Quran dan Sunnah, wali itu kan menurut bahasa itu dekat, cinta. Makanya disebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Itu wali, dekat, membela, membantu. Begitu juga orang-orang mukmin itu aulia Allah. Ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Karena Allah dekat orang mukmin itu juga dekat. Allah membelanya, Allah menolongnya. Wali yaitu hamba yang dekat dengan Allah karena kecintaannya, pengabdiannya, dan terus-menerus dia beribadah kepada Allah
secara istiqamah. Makanya definisi Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman bertakwa. Ini wali. Antum cari definisi kemanapun, di kitab manapun, tidak akan mungkin keluar dari definisi yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, bahwa wali adalah dekat. Kayaknya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ma taqarraba 'abdun ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Jadi sebelumnya telah menjelaskan tentang masalah wali Allah, ya bla bla, Rasulullah mengatakan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah setelah menjalankan yang wajib, melaksanakan hal-hal yang nawafil sampai aku cintai. Yang sebelumnya Allah katakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, aku telah mencanangkan perang permusuhan dengan dia. Wali dekat. Makanya inna waliyallahu alladhina amanu, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Dan subhanallah, ayat ini memiliki latar belakang cukup baik dengan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana Allah itu menjamin, menanggung, membela, menjaga hambanya, sehingga tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya kalau masih hidup takut, masih khawatir, wali Allah itu berkurang. Ya. Pernah ada seorang yang datang kepada Umar bin Abdul Aziz mengusulkan agar menyisihkan sebagian harta negara yang dipercayakan kepada beliau untuk dibagi-bagi. Dan itu halal. Dan hak Amirul Mukminin untuk membagi kepada siapa saja. Agar menyisihkan sebagian untuk anak-anaknya yang miskin, terlantar, tidak keurus karena sibuk ngurusi negara. Coba anaknya presiden begitu, Pak, anaknya raja seperti itu sampai terlantar, Masya Allah. Apa jawaban beliau? Fulan, anakku tidak lepas di antara salah satu dua. Anakku orang-orang soleh atau orang-orang jahat. Kalau soleh, ya, Allah berfirman, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya wali saya, pelindung saya, penjaga saya, penjamin saya adalah Allah yang menurunkan kitab, menjamin orang-orang soleh. Udah dijamin. Ngapain lu pusing? Udah biarin aja. Tapi kalau anak saya jahat, fabima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Allah berfirman, ya Allah, karena dengan nikmat yang engkau berikan kepadaku, saya tidak mau menjadi penopang orang-orang jahat. Ngapain? Saya susah-susah menyisihkan harta negara untuk anak-anak yang jahat. Subhanallah. Akhirnya orang dekat Umar bin Abdul Aziz pulang dengan tangan kosong. Dan harusnya seperti itu. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
Sekarang pertanyaannya gini, mana yang lebih khawatir, antum kehilangan mobil sama kehilangan sholat? Udah saya balik gini aja deh. Mana yang lebih, kalau ketika antum kehilangan manisnya iman dengan kehilangan mobil, kehilangan rumah? Kok nggak jawab nih? Karena nggak pernah punya mobil ya. Iya benar-benar salah contohnya ini. Itu Pak. Oke, wali. Nah, sekarang kita terapkan kepada wali songo. Ternyata ketika kita bicara wali songo, makna wali itu bukan manusia sakti, bukan juga serta-merta kita katakan orang tersebut itu wali Allah, dekat dengan Allah begitu saja. Bahkan maksud daripada wali di situ adalah petugas. Petugas dakwah. Makanya Umar bin Khattab dulu menamai gubernurnya semua wali. Wali al-Iraq. Karena petugas menguasai ini yang dikuasakan untuk mengurusi Irak. Terus kemudian waliul Madinah, wali Makkah, wali. Dan istilah ini akhirnya dipakai merata di seluruh dunia Islam. Bahkan sampai sekarang di Indonesia pun masih ada sisa-sisa peninggalan. Masih dipakai wali kota. Antum jangan kaget. Wali kota itu bahasa dari pecahan ini. Siapa itu wali kota? Apakah manusia sakti? Enggak. Itu petugas yang diberikan wewenang untuk mengurus, mengelola kota tersebut. Wali kota. Makanya antum yang ditugasi untuk ngurus anak namanya wali murid. Kan gitu. Iya enggak? Jadi udah, antum jangan terlalu berekspresi dan ekspektasi terlalu jauh. Memaknai wali itu petugas. Berarti di sini wali adalah petugas-petugas dakwah yang berdakwah di Indonesia. Oh gitu. Oke. Nah, hadirin sekalian, apakah petugas dakwah itu hanya 9? Oh, enggak mungkin. Ya. Sekarang ini berdakwah di wilayah yang sekian luas. Dulu Nusantara itu kan sampai Borneo, ya. Yaitu yang dulu dikenal dengan Pulau Kucing kan gitu. Sekarang Brunei. Ya. Terus kemudian Malaka, Malaysia, Singapura itu masuk. Sampai timur-timur. Itu semua masuk menyatakan diri untuk bergabung dengan kekuasaan Mojopahit ketika itu Nuswantoro. Karena sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Empu ini kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, negara Mojopahit itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama negara agung, itu tempat pusat kerajaan yang tidak lain adalah Mojo Agung. Kemudian setelah itu Nusantara, yaitu daerah-daerah di bawah kekuasaan dan taklukan Mojopahit atau menyatakan diri untuk bergabung dengan Mojopahit. Kemudian lapisan ketiganya adalah negara mancanegara. Tuh. Daerah-daerah yang masuk mancanegara adalah Vietnam, Kamboja, ya, negara-negara Arab, Eropa, semuanya ini mancanegara. Tuh.
Nah, di sini hadirin sekalian, pastinya tidak akan mungkin, bahkan 1000 pun masih kurang. Makanya di dalam kitab Solo Wali Songo, wali itu jumlahnya ribuan, dia mengatakan. Makanya istilah Wali Songo itu sebetulnya hasil otak-atik keraton Jawa, yang diduga oleh sebagian ahli sastra Jawa ini adalah otak-atik rekayasa pujangga-pujangga Jawa untuk Jawanisasi, bukan Islamisasi, karena di kenyataan sekarang ini yang ada bukan Islamisasi tapi Jawanisasi. Artinya Islam dijawakan atau Jawa diislamkan. Yang benar yang mana? Islam dijawakan atau Jawa diislamkan? Yang ada sekarang ini Islam dijawakan. Ya? Islam dijawakan. Makanya yang mereka ekstrim itu mengatakan terang-terangan anti terhadap Arab. Itu anti. Karena mereka tidak mau ada Islam versi Arab menurut mereka. Yang ada adalah Islam versi Jawa. Nah, untuk mengkristalisasikan itu dimunculkan istilah Wali Songo. Di mana kalau kita hitung yang dimaksudkan Wali Songo itu pun jumlah yang disepakati itu cuma 8. Yang 9-nya itu kan ada perbedaan di antara penulis Wali Songo. Apakah yang 9-nya itu Siti Jenar atau yang 9-nya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi istilah Wali Songo itu hanya sekedar kata kasar ya. Ibaratnya gini loh Pak. Orang ngomong gampangnya kan, wis pokoknya 7 turunan. Padahal belum tentu 7 turunan. 7 turunan nggak bakal ngutangi sampean. Nggak bakal mau melihat muka kalian blenek 7 turunan. Padahal seturunan aja udah pesanan. Kan? Itu maksudnya ungkapan bahasa awamnya. Artinya 7 turunan itu bukan yang diinginkan bilangannya, tapi penekanan kesungguhannya. Itu. Begitu juga 9. Apalagi angka 9 di dalam budaya Jawa itu memiliki atau dianggap angka mistik. Makanya orang-orang Jawa itu nek wis pesongo apa ya? Pesongo itu bulan apa? Ini Jawa hilang Jawa nih kayaknya. Oke, bismillah. Biasanya pesongo bulan apa? Nggak mungkin ruah. Ini karena ngikut apa namanya? Tahun Saka. 9 Ramadan pesongo. Jadi orang Jawa itu punya hitungan namanya ada tahun-tahun Wawu. Tahun Wawu itu berulang setiap 9 tahun sekali. Itu. Terus kemudian pesongo itu ya bulan songo otomatis kalau akhirnya bulan Jawa yang dibikin oleh Sultan Agung. Kan Sultan Agung itu bisa menjawakan kalender Islam. Makanya kalender Islam itu dinamai Jawa Setengah Arab. Ya. Bulan pertama Suro. Ya, Suro itu aslinya Asyuro diambilnya. Suro, Sapar. Terus Mulut, Bakdo Mulut. Jembati Lawal, Jembati Lakir. Recep, Ruah. Kenapa Ruah? Karena arwahan. Poso. Sawal, Selo, karena nggak boleh nikah. Makanya giliran Sawal itu pernikahan, di mana-mana.
sampai kondangan jebol. Gitu kan gitu. Wes nuruti kondangan bisa jual rumah itu. Kalau minimal enggak jual motor. Itu Masya Allah, kondangan itu subhanallah. Karena sebentar lagi ngadepi bulan Selo. Selo itu enggak boleh melakukan kegiatan macam-macam. Nek enggak ciloko. Ya, Selo. Sela-selaning apa? Apa? Oh itu kan gitu. Itu. Nah, baru besar. Nih, hadirin sekalian, makanya Wali Songo dulu itu menamakan bulan Ramadan itu Romelan. Makanya kalau ada orang Jawa namanya Romelan, itu aslinya Ramadan. Itu Romelan itu Ramadan. Karena orang Jawa itu banyak mengubah bot menjadi L. Lihat aja nama-nama yang dari bot itu pasti menjadi L rata-rata. Ramadan menjadi Romelan, Murtaba menjadi Murtolo. Itu iya. Itu Murtaba menjadi Murtolo. Ya, Luhur aja menjadi Lohur. Iya enggak? Bener enggak? Di sini juga Luhur. Iya, Luhur. Coba, karena bot sama lo itu rata-rata jadi L, ya, Luhur. Makanya hadirin sekalian, ada orang yang pernah ngotak-ngatik Gajah Mada itu katanya Muslim. Asli namanya itu Gajah Mada. Gajah Mada. Cuman orang Jawa karena lidahnya itu sulit untuk ngomong Arab, akhirnya Gajah Mada. Ya, makanya asalnya Kali Jogo itu bukan Kali terus Jogo. Kali di Jogo enggak, aslinya Kobi. Bot itu berubah menjadi L tadi, dan ini yang benar. Qadhi Zaka. Nama aslinya, gelar tersebut itu Qadhi. Cuman orang Jawa nggak bisa bilang bot, jadi Koli Jaka. Zaka itu artinya, Qadhi itu adalah pemutus, Zaka yang jujur, yang bersih. Itu Qadhi Zaka. Orang Jawa bilang Kali Jogo. Supaya mendapatkan pembenaran, kalimat Kali Jaga ini akhirnya diotak-atik sama orang Jawa. Dibikinkan cerita. Akhirnya apa? Bertapa di pinggir sungai. Itu hasil otak-atik sastrawan Jawa. Yang sebenarnya Sunan Kalijogo nggak pernah bertapa. Wong sungainya aja sekarang di mana nggak tahu tuh. Sementara sejarah itu, kalau fakta harus bisa menjawab 5 pertanyaan. Kalau enggak berarti mitos, dongeng, legenda. Gitu loh. Sejarah mana aja. Kalau tidak bisa menjawab 5, maka itu bukan sejarah. Mitos, legenda. 1, apa? Atau siapa? Sunan Kalijogo bertapa. Oke. Di mana? Tanya nih. Di mana? Bisa jawab enggak itu? Potong kuku saya kalau sejarah Wali Songo bisa jawab. Ya, kuku aja. Ya, jangan cari kuku aja. Ya. Nggak bakal. Di mana? Tantang ya. Ahli sejarah Wali Songo seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kalinya itu di mana? Nggak bakal bisa menunjukkan. Setelah di mana, kapan? Nah, apa, di mana, kapan? Kapan? Setiap ada orang yang cerita tentang ngalor ngidul tapanya Sunan Kalijogo, tanya kapan Pak? Kelenger sana. Nggak bisa jawab, kapan? Beda dengan coba sekarang ambil sejarah yang faktual. Perang Badar apa? Perang Badar apa? Di mana?
Sampai detik ini kita bisa menunjukkan di mana itu Badar. Kapan terjadi perang Badar? Tuh. Terus yang keempat, bagaimana kejadian perang itu? Tuh. Ini penting. Kalau sekarang ini sejarawan di dalam menafsirkan sejarah tidak bisa membuktikan minimal 4 atau 5 tadi, maka tidak akan bisa menjadi sejarawan yang hebat. Yang terakhir adalah kenapa? Ini nanti tafsir itu. Sekarang benar perang Badar, coba antum cek. Kenapa terjadi perang Badar? Subhanallah, alasannya teruraikan secara jelas. Kenapa terjadi perang Uhud? Sebab-sebab perang Uhud teruraikan di Sirah Nabawi, Masya Allah. Itu sejarah, Pak. Sekarang ada orang sambutan di mana forum menjelaskan tentang sejarah kota mana? Salatiga. Umpamanya Salatiga. Kenapa kota itu disebut Salatiga? Karena ceritanya Pandanarang bersama istrinya. Karena disuruh untuk mengabdi ke pondok pesantrennya Sunan Kalijogo. Dan syaratnya tidak boleh membawa apapun kekayaan kecuali hanya pakaian satu setel dan bekal secukupnya. Ternyata istrinya curi-curi kesempatan membawa emas dimasukkan ke dalam bumbung. Akhirnya dibekal di tengah jalan 3 orang. Karena Pandanarang sudah terlalu jauh jalannya, di belakang istrinya ketinggalan, makanya dia dibegal 3 orang, teriak-teriak 3 orang, begal saya, orang salah 3, begal saya, mau maling emas saya. Sejak itu tempat itu disebut Salatiga. Itu. Tapi kita tanya, kapan? Di mana? Itu. Seperti itulah sejarah. Oke? Nih, gimana Mas? Ngikuti nggak sampai? Oke. Jadi begitu juga sejarah manapun. Apalagi di Indonesia ini subhanallah, sejarah itu banyak cok gali cok. Digali-gali, sing penting cocok. Soal sekarang fakta itu nomor sekian. Contoh aja sejarahnya kota Jember, itu ceritanya Ki Kedu tarung kesaktian dengan Sunan Kudus. Kemudian Ki Kedu itu punya peringan tubuh sehingga dia itu bisa naik nampah padi itu bisa disulap menjadi pesawat ulang-alik, lebih cepat daripada pesawat ulang-alik. Akhirnya pergilah ke Kudus dari Kedu. Kedu di mana? Ya Temanggung, pokoknya sekitar Magelang. Coba dalam hitungan menit. Jadi jet itu bak kalah. Padahal zaman segitu, coba bayangkan. Zaman segitu teknologi yang dimiliki orang Jawa sudah sehebat itu, coba bayangkan. Anehnya perang sama Belanda kalah terus. Iya gitu. Harusnya kan menang. Wah, sekarang pesawat yang dinaiki Ki Kedu aja sehebat itu kan. Nah, setelah nyampe ke Kudus, ternyata ditemukan Sunan Kudus sedang asyik sholat di masjid. Maka sambil naik turun, dia di atas nampak sambil bersila, suruh untuk Sunan Kudus itu keluar dari masjid. Kudus, keluar kamu kalau mau menanggapi tantangan saya. Itu, tapi Sunan Kudus tidak tergoda, tetap berzikir katanya. Akhirnya lama-lama diledek-ledek terus, Sunan Kudus gatel juga. Akhirnya keluar. Kedu, kalau kamu berani jangan melayang-layang seperti itu, turun kamu.
Neng, turun lagi, naik lagi. Wah, kesel kan akhirnya Sunan Kudus mengeluarkan ajian serat jiwa. Ditariklah kekuatan peringan tubuhnya, Ki Kedul langsung hilang. Tiba-tiba nampah yang dinaiki oleng, nggak karu-karuan. Jatuhlah ke tempat comberan Jember. Nah, itu. Sejak itu daerah itu disebut daerah Jember karena apa? Comberan, tempat kotor. Nah ini hal yang seperti ini adik-adik sekalian, kondisi yang ada. Bagaimana orang itu cok gali cok, godak gade, gaduk. Begitu juga Wali Songo. Katanya Profesor Dr. Simo dari sisi nyali akademik, Wali Songo, bahasa Arab digabung dengan bahasa Jawa itu udah nggak maduk, Pak. Coba antum gabungin bahasa Arab dengan bahasa lain. Itu sudah, kalau Indonesia, Jawa, Arab, Wali Songo. Coba. Itu. Kenapa enggak Wali Tis'ah? Ya Tis'ah kan, Wali Tis'ah. Atau sekalian aja apa? Orang suci, repot juga ya, orang suci, orang sakti 9. Ya. Makanya di sini para pakar menduga yang pertama kali menggulirkan istilah Wali Songo itu tidak lain adalah Ronggo Warsito, pujangga kerajaan Solo, yang ketika itu keraton sedang dalam keadaan rendah legitimasinya di depan rakyat, terutama kaum muslimin, kaum santri. Untuk memulihkan itu mencoba untuk menggabungkan kekuatan istilahnya Jawa Islam. Islam diwakili wali, Jawa diwakili orang-orang pujangga keraton. Yang Ronggo Warsito itu nama aslinya adalah Ki Burhan, Bagus Burhan, yang pernah mesantren di pesantren Ki Kasan Beseri. Kasan Beseri ini pondok pesantrennya di Ponorogo, yang makamnya sampai sekarang masih ada, yang kemarin pernah dikunjungin oleh beberapa pejabat, diantaranya Pak Anies. Ketika kunjungan ke mana, ke Gontor atau ke ini, mampir lihat itu. Hasan Basri, sebetulnya Al Hasanul Basri, cuman orang Jawa nggak bisa ngomong gitu, jadi Kasan Basri. Kasan Basri. Iya. Jadi nama-nama Arab Jawa itu banyak yang kacau, diantaranya Mutmainah menjadi Tuminah, ya itu. Terus Faizah menjadi Ponijah, itu kan gitu. Padahal aslinya adalah Faizah, karena nggak bisa ngomong fa, jadi pa, Ponijah. Padahal namanya bagus, Faizah. Itu. Terus kemudian apalagi kadang-kadang orang Jawa juga ada yang terpengaruh dengan bahasa Eropa, sehingga Jawa dicampur Eropa. Contoh Parman, itu Suratman, itu nama Jawa dicampur Arab, dicampur Eropa. Karena mungkin bapaknya pengen anaknya bisa kerja di kantor pos, dinamakan Suratman, gitu. Supaya anaknya punya duit banyak, diberi nama Paiman. Pai kan Paiman, pai kan duit kan, Paiman kan gitu. Gitu. Ada lagi yang apa namanya, kadang-kadang dicampur dengan bahasa Arab Jawa. Itu ada yang ngatno, ada yang ngatman, ada yang macam-macam. Ngat itu kan dari ahad, man berarti Inggris, ngatman. Oh coba Arab Inggris ini kan, ini sudah perpaduan lintas lintas bahasa. Ngatman, gimana? Itu.
Itu nama-nama di Jawa. Kembali lagi, ikhwas sekalian, tadi saya menyoal kaitannya dengan Gajah Mada. Tidak benar. Gajah Mada itu berasal dari Gajah Mada. Kalau memang betul Gajah Mada itu asal namanya itu Gajah Mada, orang Jawa bukan mengejak dengan Gajah Mada, bahkan Gajah Mala. Karena bot tadi menjadi lam. Oleh karena itu yang benar sebagaimana yang telah dituturkan di dalam kitab Negara Kertagama, bahwa agamanya Gajah Mada dan Hayam Wuruk